Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan terkait model-model pembelajaran PPKN yang cocok diterapkan di SD. Nah, di sini ada 16 model pembelajaran, namun kami hanya akan menjelaskan 3 model pembelajaran saja. Yang mana model pembelajaran pertama yaitu ada model pembelajaran demonstrasi. Yang kedua yaitu ada model pembelajaran Inquiry Based Learning atau IBL, dan yang ketiga yaitu ada model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Nah, langsung saja yang pertama yaitu ada model pembelajaran demonstrasi. Model pembelajaran demonstration atau demonstrasi adalah model mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Alasan mengapa model pembelajaran demonstration atau demonstrasi ini cocok di SD, yaitu model pembelajaran demonstrasi sangat cocok digunakan dalam proses pembelajaran di SD karena model pembelajaran ini dapat mendukung keberhasilan pembelajaran ekspositori dan inquiry, serta dapat membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Nah, berikutnya ada contoh penerapan model pembelajaran demonstrasi. Yang pertama yaitu mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang peserta didik untuk berpikir. Misalnya pertanyaan-pertanyaan yang mengandung teka-teki sehingga mendorong peserta didik tertarik untuk memperhatikan demonstrasi. Yang kedua yaitu kemukakan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta didik. Misalnya ditugaskan untuk mencatat hal-hal yang penting dari pelaksanaan demokrasi. Yang ketiga, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dan proses demonstrasi. Yang kedua, ada model pembelajaran Inquiry Based Learning. Nah, model pembelajaran Inquiry Based Learning yaitu merupakan model pembelajaran berbasis keingintahuan, tidak hanya menekankan perolehan atau penemuan jawaban-jawaban atas keingintahuan peserta didik saja, melainkan lebih daripada itu, juga mendorong aktivitas peserta didik melakukan penelusuran, pencarian atau searching, penemuan, penelitian, dan pengembangan studi atau kajian dan analisis lebih lanjut. Alasan mengapa model pembelajaran Inquiry Based Learning sangat cocok diterapkan di SD, yaitu dapat menolong siswa dalam mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan yang dibutuhkan, serta mengajak siswa untuk aktif dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, karena dengan penggunaan model Inquiry Based Learning dalam proses pembelajaran dapat mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, berpikir objektif, jujur, terbuka, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sendiri dan dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individunya. Berikutnya ada contoh penerapan model pembelajaran Inquiry Based Learning. Yang pertama yaitu guru memulai pembelajaran dengan bertanya kepada siswa terkait permasalahan yang sering terjadi. Yang kedua yaitu siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dan mencari tahu cara untuk memecahkan masalah tersebut. Dan tahap akhir yaitu siswa menyimpulkan hasil analisisnya dan dipresentasikan di depan kelas. Selanjutnya yang ketiga ada model pembelajaran Problem Based Learning. Nah, model pembelajaran Problem Based Learning atau yang biasa disebut PBL, model pembelajaran yang menunjukkan kepada siswa kepada suatu masalah yang kemudian siswa dapat memecahkannya melalui berpikir maupun menganalisis berdasarkan pengalaman mereka dalam lingkungannya. Nah, alasan mengapa model pembelajaran Problem Based Learning ini sangat cocok untuk diterapkan di SD, karena dengan model pembelajaran ini akan lebih mampu memancing rasa ingin tahu, keaktifan dan perhatian peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, karena peserta didik lebih dominan keaktifannya selama proses pembelajaran ketimbang guru. Kemudian, model pembelajaran
problem based learning juga memberikan kesempatan pada anak untuk mendapatkan pengalaman yang nyata saat proses pembelajaran, sehingga anak dapat menemukan, mengkonstruksi, dan mengembangkan wawasan serta keterampilannya dalam berbagai aspek perkembangan secara mandiri. Contoh penerapan model pembelajaran inquiry based learning. Yang pertama, guru memulai pembelajaran dengan bertanya kepada siswa terkait permasalahan yang sering terjadi. Yang kedua, siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dan mencari tahu cara untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, tahap akhir, siswa menyimpulkan hasil analisisnya dan dipresentasikan di depan kelas. Nah, jadi kesimpulannya yaitu dari 16 model pembelajaran PPKN yang ada 3 diantaranya yaitu model pembelajaran demonstrasi, model pembelajaran inquiry based learning, dan model pembelajaran problem based learning merupakan model pembelajaran yang cocok diterapkan di SD karena ketiga model pembelajaran tersebut sama-sama memberikan kesempatan pada anak untuk mendapatkan pengalaman yang nyata saat proses pembelajaran berlangsung.